Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah sekalian, mari kita bersama memanfaatkan waktu pada bulan yang berkah ini untuk belajar sedikit tentang Al-Quran yang tidak pernah habis hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu di dalamnya. Siapapun yang belajar pasti akan menemukan hikmah dan berkah. Diibaratkan oleh para ulama, Al-Quran itu seperti berlian. Setiap kali ditatap, cahaya yang terpancar darinya itu selalu berubah dan berbeda, selalu terbaharui. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka semakin terasa haus kita untuk memahaminya. Dan sebaik-baik pemahaman adalah yang diikuti oleh amal di dalam hidup kita. Mari bersama kita membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita lanjutkan bacaan tafsir kita di ayat ke-21 dari surah Al-Baqarah. Kita baca seperti biasa, saya baca lalu diikuti ya, tayammunan wa tabarrukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ayat 21 dan 22 dari surah Al-Baqarah. Para jemaah sekalian, ayat 21, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ayat 21 ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menyebutkan tentang seluruh kelompok manusia yang ada di dunia, dari sisi penerimaan mereka kepada iman yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang beriman muttaqin, sebaik-baik iman. Ada yang kufur dengan kufur yang nyata, dan ada pula yang berpura-pura beriman padahal di dalam hatinya itu kufur kepada Allah. Itu model manusia. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kelompok-kelompok ini, Allah susulkan dengan ayat 21. Ya
ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kira-kira ini tunjukannya ke siapa, Bapak-bapak? Ke kelompok yang pertama sajakah? Atau juga masuk kelompok yang kedua, 1 dan 2 sajakah? Ataukah panggilan dan seruan ini mencakup semua manusia? Nah, mencakup semua manusia. Jadi setelah didetailkan oleh Allah, begini loh sebagian nerima. Yang ada juga yang begini, yang menolak dengan penolakan yang nyata. Ada juga yang pura-pura menerima padahal hatinya penuh dengan kekufuran. Setelah diuraikan oleh Allah model-model manusia ini, maka lalu kemudian Allah susulkan dengan panggilan. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Ayat ini Bapak-bapak dan saudara, pertama merupakan ta'nis wa rahmah wa syafaqah. Itu ya Pak. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sayangnya sama manusia. Padahal yang namanya hamba ini macam-macam modelnya. Yang bahkan melawannya kadang-kadang kufurnya luar biasa. Tetapi tetap ya ayyuhan nas. Di situ ada taknis, yaitu taknis itu menjinakkan, melembutkan. Ada juga di situ makna asyafaqah. Asyafaqah itu artinya kelemah lembutan hati. Walaupun Allah tidak punya, bukan seperti manusia ada hati tidak, tapi itu gambarannya rahmah. Syafaqah. Ada di situ juga rahmah, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala itu selalu memposisikan diri untuk menjadi bahan kita sebagai hambanya belajar dari akhlaknya. Ini renungan untuk para pendidik juga. Guru, pendidik, ustaz, orang tua. Orang tua punya anak macam-macam modelnya. Ada yang taat sama orang tua, ada yang macel. Apa macel? Ya, namanya juga anak-anak. Disuruh jangan. Begitu dia mau megang colokan listrik, jangan. Justru semakin dia pegang. Apa yang dilarang itu? Anak-anak kecil. Orang tua, anak-anaknya bermacam-macam. Tirulah Allah. Bahwa benar ada peringatan. Benar ada rambu-rambu yang dipasang agar anak itu tidak celaka. Bahkan kadang-kadang dengan ucapan yang tegas, seperti ketegasan Allah pada orang-orang munafik, tapi tetap semuanya itu sesungguhnya dilandasi dengan kasih sayang. Ya, guru-guru punya murid banyak, ya macam-macam model di kelas itu. Ada yang PR-nya bagus, ada yang malas, ada yang semakin dinasihati malah melawan. Tetap pakai prinsip ini. Suratul Baqarah 21. Ya ayyuhan nas. Bahwa tidak boleh ada kebencian, tapi teguran. Bahkan kadang-kadang marah itu adalah karena kita ingin agar orang itu menjadi lebih baik. Jadi bukan karena benci. Allah Subhanahu wa taala saking sayang kepada hambanya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai segenap manusia. An-nas, nas itu manusia. Itu
Isim jamak daripada insiun. Nas insiun. Insiun jamaknya anasi, lalu kemudian diringankan jadi unasun, lalu kemudian lebih diringankan lagi, dibuang hamzahnya menjadi nas. Di dalam bahasa Arab seperti itu. Semele-mele. Kalau dia rasa berat di lidahnya, dia buang sebagian hurufnya. Kita yang repot kemudian. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ada tak seperti itu. Buang-buang huruf sehingga oh iya, bahasa sekarang sih nggak apa-apa jadi BBB. On the way, OTW. Ya itulah. Nah seperti itu juga nas itu begitu. Nas itu dari anasi menjadi unasun, akhirnya berat, masih berat hamzah itu, buanglah, nggak apa-apa. Jadi nas, manusia. Nas atau manusia yang merupakan jamak daripada insiyun, seorang manusia, itu terambil dari kata anisa, hamzah, nun dan sin. Itu menunjuk kepada arti ulfatun, diddut tawahhush. Jadi anisa itu adalah unsur diambil dari unsur itu artinya lawan dari tawahhush. Tawahhush itu liar. Makanya kalau ada hewan liar itu namanya hayawanun wahsyi, hewan liar. Tawahhush keliaran. Maka dari kata insun yang artinya manusia, lawan dari kata keliaran, manusia itu tidak boleh liar, karena namanya insun, jinak. Maka di dalam sebuah hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW disebutkan, apa katanya, al-mu'minu alifun ma'lufun la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Jadi dari kata manusia itu insun ada arti kejinakan. Maka manusia itu cenderung dia membangun masyarakat. Dia cenderung mendekat kepada yang lain, berakrab, assalamualaikum, bersahabat. Itu manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bersilaturahim, nah ini gawat. Nanti ada yang koslet manusia. Tidak mau dia berakrab, bertetangga tapi tidak pernah menegur tetangganya. Kalau datang ke suatu majelis yang ramai, dia tidak pernah mengucap salam. Dia hanya mau menyendiri saja, egois, ananiah. Maka perlu ada yang mengingatkan, Anda manusia. Manusia dari kata insun, manusia itu insun dari kata unsur, artinya jinak, akrab, dekat, tidak liar dan jauh. Jadi sifat manusia dari sisi interaksinya itu adalah dia mendekat. Kata Rasul, orang beriman itu alifun ma'lufun, dia yang mendekat dan gampang didekati. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Kata Rasul, tidak ada baiknya orang yang dia tidak pernah mau mendekat kepada orang lain, tidak pernah mau mengakrabkan diri kepada orang lain, dan tidak pula mudah didekati oleh orang. Nyebang doang pegawai, sedikit nyebang doang, takut orang dekat. Nah jadi manusia itu ada makna jinak, mudah membangun hubungan sosial, bersahabat, berkeluarga, bermasyarakat. U'budu rabbakum, wahai segenap manusia, sembahlah Tuhan. U'budu dari kata ibadah. Tunjukkan paling dasar dari kata ibadah itu merujuk kepada makna at-tazallul wal khudu', tunduk dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu ibadah. Kalau kepada manusia selain kepada Allah kita tidak boleh rendah diri. Rendah hati wajib, rendah diri tidak boleh. Rendah diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
rendahkan dirimu serendah-rendahnya di depan Allah, maka engkau akan mulia semulia-mulianya dunia akhirat. Jadi ibadah itu intinya at-tazallul wal khudu', tunduk dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu sebabnya bapak-bapak saudara sekalian, orang beriman itu terhadap perintah Allah itu tidak ada yang paling tepat kecuali mengucap sami'na wa ata'na. U'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Kata ibadah di dalam ayat ini bapak-bapak saudara sekalian, arti paling dasarnya itu tunduk merendahkan diri. Cakupannya panjang, mulai dari iman sampai kepada keseluruhan perintah agama. Maka di dalam kata ibadah itu, kalau diibaratkan ibadah itu seperti lingkaran besar, maka di dalamnya itu ada iman, di dalamnya itu ada Islam. Beriman dan berislam, rukun iman, rukun Islam masuk dalam ibadah itu. Ada pula takaliful yaumiyah, semua kewajiban-kewajiban terperinci, seperti sholat 5 waktu, seperti berpuasa dan seterusnya, semua masuk di situ. Nah, masing-masing dari kelompok ini mengambil bagian yang cocok untuk dia. Jadi kalau untuk orang yang memang sudah beriman, maka perintah ibadah itu adalah apa? Perintah ibadah itu adalah mengerjakan perincian dari keseluruhan tuntunan agama. Bagi yang belum beriman, maka kata u'budu beribadah itu artinya apa? Masuk dan mengambil, beriman kepada Allah. Bagi yang sudah beriman, tunjukkan kata ibadah itu adalah kepada perincian syariat. Tetapi bagi yang belum beriman, tunjukkan dari u'budu ini adalah apa? Berimanlah. Jadi masing-masing dari 3 kelompok itu bisa mendapatkan makna yang sesuai dengan keadaannya. Bagi orang yang bertakwa, seperti di ayat 1 sampai 5, u'budu rabbakum itu artinya apa? Jalankan ketakwaan itu dengan baik. Tuntunannya laksanakan. Sholatlah dengan baik, dengan khusyuk, laksanakan perintah agama sesuai dengan kemampuan kita, dengan semaksimal mungkin. Bagi kelompok kedua, yaitu orang-orang yang kufur, perintah u'budu ini tunjukkan artinya apa? Berimanlah. Kalau bagi orang beriman tidak perlu beriman lagi karena sudah. Jadi masing-masing dari 3 kelompok ini mengambil makna yang paling cocok dari u'budu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kenapa kita beriman kepada? Kenapa kita diperintahkan untuk beribadah? Sifat yang pertama yang juga yaqumu maqamat ta'lim, menjadi sebab kenapa kita harus beribadah, alladzi khalaq, karena dia menciptakan kita semua. Khalaqa artinya mencipta. Dalam bahasa Arab arti al-khalq itu ijadun ma'a taqdirin wa tasmiyatin, membuat dengan ukuran yang pas dan dalam keadaan yang baik. Jadi kalau sembarang-sembarang buat itu bukan khalqun namanya. Dan itulah sifat Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada makhluk ini diciptakan dalam takdir wa tasmiyah, dalam bentuk yang terbaik, proporsionalitas yang tepat. Mata 2 manusia, telinga, semua posisinya paling baik. Hidung ada bawah, coba hidung ada atas. Bagaimana kalau hujan, bapak-bapak? Harus bawa katan buat kita bawa kapas kemana-mana manusia kalau hidungnya ada atas. Begitu hujan tutup. Yang harus terlihat, yang harus tersembunyi disembunyikan oleh Allah. Bayangkan kalau kemaluan itu di kepala, kalau ada sejak bergeser,
Kalau semua, kalau dalam teori ilmu modern itu kan kita ini semua punya sel-sel ya, ada DNA namanya. DNA itu kode susunan sel kita di sini. Itu semua DNA itu menulis dirinya dengan perintah Allah sesuai dengan apa yang harus ditulis. DNA itu yang menentukan kemudian nanti akan hadap mata, kemudian akan telinga, kemudian akan hidung, dan semua sesuai dengan tempatnya. Kalau ada koslet saja itu penulisan DNA itu kadang-kadang bisa terjadi. Maka kita tiba-tiba lihat misalnya, mohon maaf, terjadi ada yang matanya satu misalnya, itu ada untuk mengingatkan kita bahwa kalau Allah mau koslet sedikit saja DNA itu, maka tidak keluar kejadian kita tercipta. Khalaqakum, Allah menciptakan kita ma'a taqdirin wa taswiyah, dalam bentuk yang terbaik, proses yang terbaik, dengan presisi dan ketepatan yang tak tertandingi, sehingga lahirlah manusia dengan semua potensinya. Alhamdulillah. Walladzina min qablikum, dan demikian pula Ia telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Masya Allah. Jadi awalnya ibadah, akhirnya takwa. Demikianlah memang seharusnya. Takwa itu adalah buah dari ibadah. Jangan mencari ketakwaan di tengah hutan dengan bertakwa. Takwa itu adalah perjuanganmu di dunia, menghadapi tantangan-tantangan, bagaimana tetap istiqomah, bagaimana tetap menjaga diri kita. Kalau keliru salah, cepat taubat, terus proses. Takwa itu bukan mengasingkan diri dan menjauh. Karena Rasulullah SAW imamul muttaqin, yaitu imam dari orang-orang yang bertakwa, tidak pernah meninggalkan tantangan ini. Jadi kata ubudu itu juga di dalamnya mengandung makna ada perjuangan. Karena dalam kata ibadah itu, abadah itu ada juga makna meratakan. Sesuatu itu diratakan setelah sebelumnya bergelombang, menunjuk kepada makna bahwa ibadah itu meratakan karakter manusia setelah sebelumnya bergelombang. Jadi ibadah itu juga fungsinya meluruskan hati kita. Ibaratnya seperti jalan yang bergelombang-gelombang itu, hati manusia, jiwa manusia juga bisa seperti itu. Kita banyak kecenderungan yang tidak baik dalam diri kita, maka ibadah itu akan meluruskan dan meratakannya. Seperti jalan yang bergelombang dan rusak, itu kemudian diperbaiki dan diratakan. Maka jalan yang sudah diratakan, kalau bahasa Arabnya itu thariqun mu'abbadun, jalan yang sudah diibadahkan, dalam arti diratakan. Dalam kata ibadah ada makna meluruskan, meratakan, ada proses. Tidak bisa kalau bahasa Sasak sulur-sulur rata, tiba-tiba jadi rata, tidak ada proses. Yang bolong tambal, yang mencuat ke atas papas, kan begitu jalan itu menjadi rata. Itu pula jiwa manusia kita dengan ibadah itu, yang bolong ditambal, yang mencuat dan ganjil diratakan. Alladzi
ja'ala lakumul arda. Nah, ini yang sebab keduanya. Tadi pertama alladzi khalaqakum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam penuh kasih sayang, wahai saudara manusia, ayolah sembahlah Tuhanmu. Sebenarnya cukup sampai di situ saja bisa dicukupkan. Tapi saking Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita, maka ditambah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kalian perlu menyembah Tuhanmu karena Dia menciptakanmu. Dia membuatmu dari tidak ada menjadi ada. Dan kita manusia ini betul-betul fi sabil apa ya? Kita ini fi hayyizil imkan. Siapa yang mewajibkan Zainul Majdi itu harus ada? Tidak ada. Kalau Allah mau Zainul Majdi tidak ada, ya tidak ada kan? Siapa yang mewajibkan Bung Karno itu harus ada di dunia? Tidak ada. Betul-betul Allah menciptakan kita ini hadiah dari Allah. Tidak ada yang mewajibkan Allah untuk menghadirkan kita di dunia ini. Kita ini minal mungkinat, bisa ada, bisa enggak. Asalnya enggak ada, lalu Allah ada. Jadi terima kasihlah kepada yang menciptakan kita. Kelewatan kalau kita sudah dibuat dari yang tidak ada. Tidak ada yang mewajibkannya untuk menciptakan kita, tapi dengan kemurahannya kita diciptakan, lalu kita tidak mau berterima kasih. Lewat. Kepada atasan saja kita terima kasih. Padahal misalnya saya pegawai. Pegawai itu dia masuk menjadi pegawai itu karena dia memang punya ijazah. Ketika dia ujian masuk pegawai dia lulus, artinya dia punya hak di situ. Sesuai peraturan dia wajib diterima, diterimalah dia. Kemudian setelah dia masuk menjadi pegawai dia rajin, lalu diberikan jabatan. Atas jabatan itu dia terima kasih kepada atasan. Padahal di dalam jabatan itu ada peran dia rajin. Lah kita ini tiba-tiba dibuat tanpa ada peran kita apa, dikasih kita ini. Nih saya kasih kamu umur hadiah nih, tidak ada yang mewajibkan kamu. Maka apa yang bikin kita petantang petenteng? Apa yang bikin kita masih sombong-sombong? Jangan sombong. Benar-benar kita ini minal mungkinat walasna minal wajibat. Kita ini adalah makhluk yang mungkin, bukan wajib ada di dunia. Allah lah yang kemudian menetapkan kita, menciptakan kita. Lahirlah. Alhamdulillah. Kemudian sebab yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda. Kalau yang pertama, alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Pertama khalaqa, yang kedua ja'ala. Wah, memang Masya Allah. Allah itu luar biasa. Jadi kalau yang pertama, kenapa kita harus beribadah? Karena Allah menciptakan kita dari tidak ada. Tidak ada kita itu. Ada yang ingat sebelum di dunia di mana bapak-bapak? Tidak ada. Memang tidak ada. Memang tidak ada. Para ulama menjelaskan ada alamul arwah, alam ruh. Kemudian dulu pada zaman Nabi Adam alaihissalam, pada awal penciptaan semua manusia itu dideretkan oleh Allah dan dipersaksikan, alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Lalu semua bersaksi iya. Tetapi keberadaan dalam makna kita menyadarinya itu hanya di dunia. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dia ingat zaman sebelum di dunia, bahlul namanya. Tak usah dipercaya. Kita ada itu ya sekarang ini di dunia ini. Kecuali
kecuali dari pemberitahuan ya, dari as-shadiqul masduq. Kalau itu berita dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal sebelum Rasul ada di dunia, kita terima. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau antara kita ngomong nggak keruan-keruan, jangan didengar. Pertama sebabnya adalah khalaqa, karena Allah menciptakan kita. Tidak cukup hanya itu, tambah lagi alladzi ja'ala lakumul ardh. Karena Allah Subhanahu wa taala alladzi ja'ala, telah menjadikan lakum, untuk kalian manfaatkan al-ardh, bumi. Kata bumi itu mencakup semua yang ada di dalam. Firasha. Allah telah menjadikan bumi ini bagi kalian itu ibarat firash, hamparan. Masya Allah. Kalau Allah mau bikin bumi ini isinya gunung semua bisa. Gimana kita hidup kalau gunung semua isinya? Manjat-manjat terus kerjaan kita tiap hari. Gunung semua, gunung-gunung, tidak ada lembah, tidak ada dataran seperti ini, semua gunung. Gimana cara kita tidur? Bergelontongan kita dari atas ke bawah terus setiap hari. Artinya akan sulit betul. Maka Allah jadikan bumi itu firasha, menjadi ibarat hamparan. Dari sisi nyamannya kita. Nyaman tak di bumi? Hah? Nyaman tak? Saking nyamannya banyak yang tidak mau mati. Nyaman. Walladzi ja'ala lakumul ardha zalula. Dialah yang menjadikan bumi itu zalulan. Zalulan itu ditundukkan untuk kita. Di ayat ini firashan, hamparan, di ayat yang itu zalulan, ditundukkan dan dihamparkan. Apalagi sudah begini masa masih tidak mau beribadah sama Allah? Masa Allah ngajak kita, minta kita untuk sholat 5 waktu, masing-masing sholat hanya 5-10 menit masih juga tidak mau? Memangnya yang memberikan Anda hidup siapa? Memangnya yang menghadirkan Anda di bumi ini siapa? Yang menciptakan bumi ini semudah ini untuk ditempati oleh manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'a binaa'a, dan langit itu menjadi binaan, itu atap bangunan. Ini ayat termasuk kata para ulama minal ayat allati fiha i'jazun ilmi. Jadi Allah membahasakan langit itu seperti atap dan bangunan. Ternyata bapak-bapak dan saudara, yang dimaksudkan as-sama ini kan yang kita lihat, cakrawala yang kelihatan kalau kita lihat atas tuh. Bahasa Al-Quran binaan itu adalah atap dan bangunan. Fungsi bangunan itu bagi orang di dalam adalah melindunginya. Kalau kita berada di dalam bangunan, maka terlindunglah kita dari angin-angin, dari hujan dan segala macam hewan buas segala macam dalam bangunan, dalam rumah. Langit fungsinya melindungi. Ternyata betul kata para ahli sekarang bahwa lapisan-lapisan yang ada di atas kita itu ada lapisan ozon namanya, dan beberapa apa namanya itu kita belajar waktu SD itu apa sih? Stratosfer, apa ionosfer, atmosfer, itu semua diciptakan oleh Allah untuk melindungi manusia. Kalau tidak ada itu atmosfer, tidak ada lapisan ozon, datang sinar matahari, gosong kita semua. Gosong. Dari mana Rasul tahu coba? Tidak ada ilmu seperti itu sama dulu. Tapi bahasa Al-Quran benar. Was-samaa'a bina'an. Langit itu yang kita lihat
di atas kita ini binaan, dia menjadi atap dan melindungi kita. Dari mana Rasul tahu? Tidak ada orang belajar ilmu itu dulu. Baru sekarang setelah terbukanya semua ilmu modern baru ketahuan, diteliti lapisan-lapisan langit, ternyata semuanya adalah melindungi kita. Maka sekarang kita diingatkan jangan terlalu banyak menghasilkan karbon dioksida, CO2. Bakar-bakar hutan segala macam itu asapnya itu CO2, itu bisa merusak ozon. Jadi atap dan pelindung ini bisa bolong kalau manusia di dunia ini merusak bumi. Kalau sudah bolong, maka akan terjadi pemanasan, panas bumi ini. Karena sinar matahari itu tidak ada yang menghalangi. Terjadilah kenaikan suhu global. Es-es yang ada di Antartika itu mencair. Kalau dia sudah mencair, es-es yang sebesar-besar gunung itu tenggelam kita di dunia. Syukur itu ada salju yang ada di Antartika itu. Tapi sekarang katanya saljunya sudah semakin tipis karena pemanasan global. Makanya kalau tidak perlu AC, jangan nyalakan AC lah ya. Jangan suka bakar-bakar, berpolusi. Itu polusi itu semua itu CO2. Kalau bisa kurangi naik mobil, jalan kaki lah. Sehat, kurang polusi. Langit yang menjadi atap dan bangunan pelindung ini juga terjaga. Ini ijaz ilmi, menunjukkan bahwa Al-Quran ini memang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran 14 abad lalu lebih telah menyampaikan bahwa langit itu yang kita lihat di atas kita ini pelindung bagi kita, maka itu menunjukkan Al-Quran ini benar dari Allah. Dia telah menunjuk kepada satu fungsi yang paling vital dari langit itu, lapisan atmosfer untuk manusia, yaitu melindunginya dari kehancuran dan kebinasaan. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Idza syamsu kuwirat, ketika nanti matahari itu dilipat, pelindung-pelindung semua, atmosfer hilang, habis kita. Laut-laut disebutkan bergejolak. Iya, kalau sudah matahari kena terus langsung, tidak ada pelindung, es-es yang sebesar-besar gunung di Antartika itu cair, maka naiklah air laut. Ketika air laut naik, tenggelamlah semua daratan, habis. Wallahu a'lam. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan ia menurunkan dari langit air hujan. Fa'akhraja bihi, maka Allah keluarkan dengan sebab air hujan itu minas thamarat, buah-buahan segala macam, rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Dan insyaallah sekedar diciptakan saja sudah tidak ternilai harganya. Habis itu kita dikasih bumi yang terhampar, langit melindungi kita, air hujan menumbuhkan, buah-buahan dikasih. Fala taj'alu lillahi andada. Maka kalau demikian halnya, kata Allah, jangan jangan taj'alu, kalian jadikan lillahi, untuk Allah, anda macam-macam yang serupa dengan Allah.
Artinya jangan mensekutukan Allah. Andada itu jamak dari nidun. Nidun itu syabihun wa mathilun, yang serupa. Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu itu untuk menjaga akal sehat kita, untuk manusia. Karena mensekutukan Allah itu akan merusak akal pikiran kita, akan membuat manusia itu disorientasi, akan menyebabkannya kehilangan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan mensekutukan Allah dengan segala macam. Ini secara zahir berarti jangan menuhankan, menyembah selain Allah. Ada isyarat di sini kata para ulama juga bahwa apapun yang ada di dunia ini jangan dimuliakan melebihi kemuliaan Allah. Apapun itu, mau jabatan, mau harta, mau keluarga, apa segala macam. Itu sebabnya kata para ulama andada. Andada itu artinya banyak sekutu. Karena demikian banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kadang-kala manusia itu saking sayangnya sama nikmat itu, maka dia memuliakan nikmat itu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau itu ta'lamun, mengetahui. Kata ta'lamun di sini bapak-bapak dan saudara sekalian bermakna al-aqlu tam wa rajahanur ra'yi. Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kepada kita ini. Di awal ya ayuhan nas, dipanggil kita dengan panggilan kesayangan. Semua manusia. Mau yang muslimnya, mau yang mukminnya, mau yang kufur kepadaku, semuanya ayo ubudu rabbakum. Kemudian di akhir di sini wa antum ta'lamun, dipuji kita. Anda ini manusia kan saya sudah berikan al-aqlu tam, yaitu kemampuan akal yang sempurna. Rajahan ra'yi, yaitu kemampuan untuk mengasesmen, menilai dan mengukur mana yang pantas dan tidak pantas. Kalau seperti itu keadaan kalian, kata Allah, dengan akal yang sempurna, kemampuan untuk memutuskan sesuatu yang baik, maka tidak pantas kalian mensekutukan Allah. Dengan kata lain, orang yang mensekutukan Allah akalnya tidak sempurna. Kemampuan rasionalitasnya itu tidak ada dan tidak cukup. Karena akal yang sempurna dan kemampuan untuk mengambil kesimpulan yang tepat itu pertama kali dibuktikan adalah dengan bagaimana kita bisa bertauhid kepada Allah. Orang yang bertauhid kepada Allah itulah orang yang akalnya sempurna. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian, inilah dua ayat yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita betapa banyaknya karunia-karunia yang berlimpah dari Allah kepada kita semua. Dan untuk itu semua Allah hanya meminta satu hal dari kita, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, beribadahlah dengan baik. Hanya itu yang Allah minta dari kita. Semoga bisa kita laksanakan. Kita belajar terus untuk menjadi hamba Allah yang baik. Prosesnya panjang, tidak apa-apa. Seperti kata ibadah yang tadi saya singgung, ada makna meratakan, ada proses yang panjang. Kalau bolong ditempel, ada yang ganjil dipapas, ada yang kurang cocok dicocokkan, ada yang bengkok-bengkok luruskan. Itu proses ibadah. Jangan malu kalau pada masa yang lalu kita banyak salah. Karena kadang-kadang, dan itu banyak terjadi bapak-bapak saudara, seperti ungkapan para ulama bahwa maksiatun awrasat dhullan khairun min ta'atin awrasat takabburan atau kibran atau kamakul. Seorang ulama
menyampaikan kemaksiatan, maksiat yang menumbuhkan zullan. Setelah bermaksiat dia menyesal sampai nangis dan dia cabut dirinya dari perbuatan itu. Dia perbaiki dirinya, itu jauh lebih baik dibanding ketaatan yang menghasilkan kesombongan. Jadi kalau kita merasa diri kita baik-baik saja selama ini, lalu kita menengok ke sebelah, ada orang yang kita tahu sebelumnya dia banyak berbuat hal-hal tidak baik, lalu kemudian dia ikut bersama kita di masjid misalnya, jangan sekali-kali pandang dia dengan pandangan sebelah mata. Karena begitu kita memandang dia dengan pandangan sebelah mata, itu artinya kumpulan ketaatan kita selama ini menghasilkan bibit kesombongan. Jauh lebih baik orang di samping kita yang baru pertama kali datang ke masjid setelah 1000 kali dia berbuat maksiat. Karena itu menunjukkan bahwa kemaksiatannya itu lalu kemudian menghasilkan taubat baginya. Itu sebabnya para ulama di dalam mereka mengajar itu selalu mengatakan bahwa ketika saya mengajar, maka saya memastikan bahwa sayalah orang yang paling hina di majelis itu. Bahwa semua yang ada di depan saya adalah orang-orang yang jauh lebih baik dibanding saya. Tanamkan terus itu. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala